hal seperti ini. Bubarkan saja. Bubarkan PWI. Bubarkan PWI. Bubarkan PWI. Kita sangat sayangkan ya, mereka berkantor di Dewan Pers, tapi Dewan Pers itu sendiri sampai hari ini tidak memberikan statement apapun terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh orang-orang PWI di gedung ini. Bayangkan ya, sudah sebulan, bahkan dari Februari ini kasus sudah bergulir, tetapi Dewan Pers diam saja. Apakah mereka juga menikmati uang itu? Oleh sebab itu kami juga menyuruhkan Dewan Pers harus dibubarkan. Bubarkan Dewan Pers. Bubarkan Dewan Pers. Karena tidak berguna bagi bangsa dan negara ini. Justru menjadi pelindung dari para koruptor-koruptor yang ada di gedung ini. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini punya anak, punya keluarga, punya orang tua yang mengais rupiah demi rupiah di tempat masing-masing, dan kemudian ditagih oleh tukang-tukang pajak itu, diambil oleh Dewan Pers, diambil oleh PWI dan ormas-ormas organisasi-organisasi yang ada di sini. Kemudian entah kemana uang itu dipakai. Untuk diketahui bahwa kemarin tanggal 18 April terlihat ada setoran ke bank, ya, ke bank Mandiri, uang sebesar 540 juta dikembalikan kepada PWI, ke rekening PWI dari seorang yang namanya Said Iskandar. Said Iskandar adalah Sekretaris Jenderal PWI. Itu artinya bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi oleh pengurus PWI. Nah, kalaupun dikembalikan, itu justru menjadi bukti bahwa mereka telah melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, maka kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dengarkan ini, tangkap segera Ketua Umum PWI Rita Bangun dan Sekretaris Jenderalnya yang bernama Said Iskandar. Nah, itu baru menunjukkan bahwa Polri benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat, memperhatikan keselamatan dan kemaslahatan serta kesejahteraan bangsa ini. Bila tidak, saya dan kawan-kawan akan terus menyuarakan ini dan akan menuntut kepada Kapolri dan jajarannya untuk benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum terhadap siapa saja. Jangan sampai ada yang masuk angin, jangan sampai ada yang mencicipi uang-uang kotor itu, uang-uang rakyat yang diperoleh dengan susah payah. Tapi kalian dengan semena-mena telah memanfaatkan uang itu untuk kepentingan diri sendiri. Demikian yang saya sampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia ketahui. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan terus bergerak untuk membersihkan bangsa dan negara ini dari perilaku koruptif di mana saja, oleh siapa saja, termasuk di kalangan pers Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarkan PWI. Bubarkan PWI. Bubarkan PWI. Bubarkan Dewan Pers. Bubarkan Dewan Pers. Bubarkan Dewan Pers. Tadi orasi dari saudara kita Bapak Wilson Walengke, ya. Selanjutnya teman-teman pers di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat umum, saya Lemen Sekorongan saat ini akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Wilson tentang adanya dugaan korupsi di mana pengurus pusat daripada PWI itu melakukan korupsi dan mereka itu secara terang dan benderang mengembalikan uang itu. Jadi uang itu dikembalikan itu tidak menghilangkan pidananya. Jadi sudah disampaikan tadi, mendesak agar polisi segera memeriksa dan kami akan segera membuatkan laporan, ya. Kosong-kosong ke rekening PWI sebagai pengembalian uang yang disebut cashback itu. Artinya memang sudah ada bukti konkret telah terjadi tindak pidana korupsi yang pada akhirnya ketahuan oleh para pengurus yang lain. Nah sekarang mereka kembalikan, baru 1 hari kemarin mereka kembalikan, dan itu baru 540 juta.
masih ada sekian ratus bahkan miliar lagi yang sekarang nggak tahu kemana. Nah oleh karena itu maka yang kita tuntut adalah polisi harus datang segera ke sini, atau Kejaksaan Agung, atau mungkin KPK, karena ini kan uang rakyat, uang BUMN, bukan uang yang dipungut dari orang-orang tertentu, tapi dari uang rakyat, dari uangnya hampir 300 juta penduduk Indonesia yang mereka pakai untuk ya hedonisme mereka, untuk kepentingan diri mereka dan keluarga dan kelompoknya sendiri. Ini kan sebuah tindakan yang sangat keji ya. Tindakan korupsi itu dikategorikan extraordinary crime. Artinya tindakan kriminal yang sangat luar biasa, bukan kriminal biasa. Oleh karena itu kalau tadi Pak Lemes minta ini disegel, itu saya kira setuju sekali dan itu paling tepat. Supaya ini steril dulu sehingga mereka bisa masuk untuk memeriksa ya berkas-berkas dan orang-orang yang ada di sini. Nah kalau ini dibiarkan, maka jadi seperti apa bangsa kita? Dibawa oleh orang-orang yang ya seperti orang PWI itu. Mereka itu orang-orang Kompas, mereka itu orang koran Jakarta, dari media-media besar. Makanya kasus ini tidak mencuat ke publik, ke media-media besar. Karena apa? Mereka itu orang-orang di situ. Nggak mungkin mereka bongkar aib mereka di rumahnya mereka sendiri. Nah kita lah ini, masyarakat umum, pers yang ya di jalan-jalanan ini yang bisa memperbaiki masalah ini. Saya berharap pemerintah dalam kasus ini, Bang, lanjuti. Media mainstream itu tidak tidak ikut serta dalam pemberitaan ini. Seperti apa tanggapan Bang Wilson? Ya itulah gelapnya dunia kita ini ya, karena kita dipimpin oleh organisasi pers yang sudah rusak. Gitu. Jadi persnya juga ikut rusak, ikut saya nggak tahu istilahnya apa lagi gitu loh, extraordinary crime gitu loh. Namanya itu kriminal yang paling bejat, yang paling dajjal gitu. Jadi ya mereka itulah, entah itu di Kompas ya, si Henry Bangun itu kan orang Kompas, kemudian bendahara umumnya juga orang koran Jakarta, entah si si Said itu ya bermarkas di mana dia, saya nggak tahu persis. Yang terlibat siapa aja sih Bang dalam kasus ini Bang? Yang sudah jelas itu yang disebut-sebut namanya ya, itu ketua umum ya Henry Bangun, kemudian sekretaris